Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas kembali materi pelajaran kita, yaitu materi tema 1, muatan pelajaran IPA. Judul yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu alat gerak hewan dan manusia. Lanjutan dari minggu kemarin ya. Alat gerak hewan. Karakteristik kelinci. Kelinci adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Gerakannya lincah dan cepat. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput, karakteristik hewan siput termasuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Kemudian gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang warnanya indah dan menarik. Kupu-kupu bisa terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat. Ketika musim dingin tiba, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Alat gerak manusia. Saat kita berjalan, kaki kita bisa bergerak, tangan bisa berayun, memegang, dan menggenggam. Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nama-nama tulang pada rangka manusia. Coba kalian perhatikan pada gambar. Ini ada beberapa nama tulang, mulai dari kepala. Ya, ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, pelipis, rahang bawah, rahang atas, hidung, mata, dan dahi. Kemudian pada tulang di bagian tubuh sekitar dada ada tulang rusuk sejati, ada tulang taju pedang, rusuk melayang, tulang dada, dan rusuk pertama. Pada tulang yang lain ada yang di bagian tangan, ada yang bagian tangan ada yang namanya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang pengumpil, dan lain-lain. Sedangkan pada tulang belakang ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang ekor. Ya. Kemudian di bagian
pinggang ada tulang usus, kemudian ada tulang kelangkang, kemudian yang paling akhir, yang paling bawah adalah tulang kaki, ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan jari kaki. Otot sebagai alat gerak aktif. Seperti tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung. Kemudian, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain.